Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera sahabat-sahabatku. Pagi ini saya mau ngasih tip bagaimana grafting yang insya Allah hasilnya bisa maksimal nih menurut saya ya. Di dalam seminggu ini udah lama saya tak grafting nih. Kebetulan kemarin kawan ngasih kabar kalau ada cutting bagus, memang betul. Pertama dikirim 25 batang itu RM segede jempol-jempol ini. Begitu itu selesai, kebetulan saya kemarin saya kirim dengan ongkir, ternyata default, jadi ada sisa uang, dikirim lagi kemarin ini kecil-kecil gini, banyak ini sekitar ini 1,5 kilo sekitar mungkin 50-an ada, saya tak hitung. Saya grafting ada Sarita, ada Jupiter. Ini baru saya grafting Halloween ya. Sayang sahabat, saya di rumah nih banyak entres nganggur. Saya ada Asia, ada Sarita, ada Halloween, ada Veles Kismis. Memang belum berbuah karena belum saya buahkan, tapi kalau nengok besarnya batang sejujurnya udah cukup. Tapi tak sempat karena saya masih berat sama cucu tuh, tuh cucu sana. Kebun telantar memang, tapi enggak apa-apa. Nanti kalau saya sibuk ngurus anggur nih, tak main sama cucu, besok tuanya nyesal. Jadi sahabat, saya dulu dapat tips dari Pak Budi Mulyono bagaimana membuat namanya akar sikat ya. Akar sikat itu brushroot. Jadi kunci pertama ini mata ya kan. Ini tinggalkan mata sekitar 2 cm paling panjang. Kemudian antara mata sama mata ini bikin sayatan. Tak usah dalam-dalam, yang penting udah hampir dekat kambiumnya. Ini juga bikin sayatan. Kalau besar bisa 4 sisi, tapi saya tak pernah bikin 4, saya hanya 2 rata-rata ya, sebelah sini sama sebelah sini. Kemudian sayatan ini kita oles pakai CPT. Saya dulu memang Pak Budi ada jual JPT-nya, tapi sekarang saya pakai JPT yang umum di pasaran aja. Kita oles, baru kita anginkan 5-6 jam lah, yang penting udah kering sahabat ya. Kemudian baru kita rendam pakai B1 atau Growthmore yang 10, 55, 10 ya, yang untuk pembibitan sahabat. Kita rendam di bawah maton terakhir ini, direndam. Bisa 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ngerendamnya agak lama sahabat, nanti ini akan kering ya. Sayatannya akan kering, tepinya ini akan muncul benjol-benjol seperti kalau kena ini kutu perisai gitu. Artinya itu udah calon-calon untuk kalus itu. Setelah ini sudah ada bentuknya berubah, baru sahabat bisa grafting. Grafting itu sederhana aja. Saya punya pisau grafting, tapi entah kemana-mana, kadang kemudian dipakai untuk motong gipsum pula. Saya lebih suka pakai cutter ya sahabat ya. Jadi ini sudah saya rendam, tapi belum ini baru 3 hari. Kalau yang besar sampai 5 hari. Potong, yang penting sahabat, setelah potong pertama nampak hijau, syukur-syukur begitu potong nampak ada rembesan airnya. Itu adalah air dari dalam sel cutting itu. Artinya ini masih bagus karena dia hanya sebesar spidol warna. Saya lebih memilih untuk saya belah tengah sahabat. Kalau yang saya kopek kulit itu yang udah selesai, yang segede-gede jempol itu udah saya peram. Jadi cukup dibelah di tengah-tengahnya aja sahabat ya, tengah-tengah aja. Jadi belahnya cukup satu tekan aja seperti ini sahabat ya, pelan-pelan, karena cutter ini dari zaman mbah-mbah aku memang tajam. Orang bilang setajam-tajam cutter lebih tajam lidah. Enggak lah, aku masih milih biar kena tajam lidah lah. Kalau cutter ini sahabat, aduh, ini saya punya Halloween sahabat ya, dia tak sapanya terlalu panjang memang. Ini kira-kira 1, 2, 3, potong di kisaran 4 cm aja sahabat. 4 cm. Kenapa? Kadang kita di ujung kalau pendek, motong terlalu runcing kadang menjadi pendek sekali.
Jadi ada syaratnya ya. Sekali tarik aja sahabat ya. Nah, jadi sekali tarik ya kan. Bisa sampai ke pembuluh batangnya tuh nampak garisnya. Nah, seperti ini sahabat. Yang di Tanjung Pinang, yang di Bintan, yang di Batam, kalau ada kating-kating nganggur, bisalah ambil entres. Entres banyak karena di kebun tuh saya ada sekitar 20 varian lebih ya. Semuanya sudah bisa diambil entresnya. Cuma dari sebanyak itu belum semuanya berbuah. Susah kalau saya nawarin yang belum berbuah, apalagi menjual. Saya belum menjual bibitnya. Saya masih cenderung untuk sendiri aja. Kadang orang tanya sudah berbuah belum, Mbah? Nanti valid atau tidak susah. Jadi ini karena koleksi saya dulu dicari nih bibitnya masih mahal. Nah ini kalau sahabat gini masih nampak sedikit. Ini kebetulan cuma dari matunya tidak panjang, hanya sekitar 2,5 cm. Jadi cukup pendek aja. Nah, makanya sahabat tadi disinilah kita mainkan pas-pasnya. Nah, ini pelan-pelan ya kan. Baru masukkan aja. Nah, cukup. Kuncinya sahabat, bekas potongan entres itu jangan sampai dengan kena tangan kita. Nah, karena tangan kita ini banyak mengandung bakteri di mana-mana itu. Jumlahnya mungkin bukan hanya ribuan kan. Kalau bakteri kan kalau waktu sekolah ini pakai koloni ya. Itu kan jutaan gitu. Baru putar pakai grafting tape. Nah, seperti ini. Tidak usah terlalu kuat sahabat. Kalau nanti merusak daripada kambiumnya itu sendiri. Sedang-sedang ini teorinya susah disebutkan. Yang penting kita bisa merasakan bagaimana agar entres itu bisa presisi sama cuttingnya belahan itu ya. Kalau sudah dirasakannya cukup ya seperti ini. Nah, baru saya pakai ini. Nah, pakai lakban. Cukuplah entah 2 atau berapa. Yang penting kita pakai perasaan aja. Ini gunanya pertama untuk mengunci grafting tape-nya, yang kedua kita untuk memberikan label sahabat. Karena kebetulan saya ini ada 80 ya, itu ada Jupiter. Karena banyak orang kepengen nanam Jupiter. Kebetulan di kebun tuh Jupiter saya genjah, buahnya bagus-bagus. Buah pertama itu memang bulat-bulat ya, bulat-bulat kecil-kecil itulah. Tapi buah yang ketiga keempat nih seperti ninil, bentuknya lonjong-lonjong, walaupun tidak segede ninil ya. Tapi bagus, rasanya betul kata orang, harum, crunchy dan seperti permen karet. Nah, ini udah selesai nih sahabat. Udah cukup kan? Ini nampak. Ini tinggal kita kasih label. Labelnya adalah haloan. L cukup lah, kan yang tahu saya sendiri. Nah ini deh sahabat nih. Cukup kita kasih label. Karena kebetulan di tempat saya ini sekarang lagi panas nih, udah sejak habis tahun baru itu tidak ada hujan, sumur udah mulai kering. Saya menyikapi sahabat ini, saya kubur dalam kokopit. Saya udah rendam kokopit. Yang tray pertama tuh saya rendam pakai vitamin B1. Nah ini karena B1 habis untuk rendam cangkok jambu di kebun. Saya pakai Growthmore yang 1055 10 sahabat ya. Itu memang kalau nengok petunjuknya itu untuk pembibitan. Itu banyak mengandung fosfornya, P-nya tinggi. Jadi untuk merangsang atau menstimulir akar-akar di sini. Jadi setelah ini dikubur dalam kokopit, masih saya sungkup lagi sahabat. Saya sungkup lagi. Artinya biar memberikan kelembapan yang sangat konstan itu. Karena cuaca di luar saya ini betul-betul terik sahabat nih. Sumur sudah mulai kurang airnya. Jadi inilah sahabat-sahabat tips sederhana grafting menurut saya gitu. Saya yakin sahabat-sahabat sudah pakar lah kalau di dalam dunia pengangguran. Saya juga di pengangguran belum lama. Saya pengangguran yang tidak menganggur, hari-hari yang ngasuh cucu aja. Mudah-mudahan bisa berhasil. Tapi kalau nengok ini udah mulai agak ada keluar-keluar. Ini seperti akar sahabat ya. Insya Allah ini udah mulai mecah-mecah. Ini seperti kalus itu. Ini kan baru saya rendam 3 hari itu. Jadi itu kuncinya sahabat. Saya review pertama, potong di bawah matun tuh
paling tinggi sekitar 2 cm. Kenapa? Karena nanti akan kita rendam itu kena di bawah maton terakhir ya, karena maton terakhir. Yang kedua, antara maton sama maton bikin sayatan. Pak ikatnya kan nampak nih sahabat sayatannya ya. Nah, ini sayatannya nih. Nah, sayatan, baru sayatan ini kita oles dengan CPT. Kan banyak dijual tuh di online. Ya, dibikin di pasta, kita oles. Setelah kita oles, kita angin-anginkan. Setelah kita angin-anginkan 5-6 jam, ya sebenarnya kan saya seringnya ngerjakan malam, baru saya anginkan pagi, baru saya rendam. Setelah itu sahabat direndam, ini direndam nih. Nah, ini saya tengokkan sahabat ya. Ini masih dalam rendaman sahabat nih. Nah, itu kan, itu masih ada airnya, masih ada sedikit. Ya kan, itu dia. Masih ada sedikit tuh. Nah, artinya cutting tuh masih menjalani proses kehidupan, tidak setengah sih, karena masih tersedia air. Karena kalau tidak ada air takutnya nanti dia dehidrasi, maaf kena jari tangan saya sahabat ya, karena ada dehidrasi gitu. Jadi oke, demikian sahabat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Saya tidak nengokkan saya karena saya hanya pakai singlet. Mohon maaf.